postingan Lisa Mariana yang menyebut dirinya tak mau disebut ani-ani, tapi wanita simpanan. Lisa pun menjelaskan perbedaan kedua istilah itu saat ditemui awak media kemarin. Lisa membenarkan bahwa dalam hubungannya dengan Ridwan Kamil, ia adalah wanita simpanan. Pasalnya, Lisa mengaku dirinya sempat dinafkahi oleh Ridwan Kamil. Nafkah itu diberikan hingga putrinya menuju usia 3 tahun. Lisa juga menjawab soal sosok Revelino yang disebutnya punya bukti bahwa ia saksi palsu. Bahkan Lisa menyebutnya sebagai modus lama Ridwan Kamil. Lisa juga menjawab gugatan balik dari Ridwan Kamil senilai 105 miliar rupiah. Lantas, seperti apa alasan pihak Ridwan Kamil terkait gugatan baliknya itu? Apa pula tujuan Lisa mendatangi Komnas Perempuan dan Anak baru-baru ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Postingan Lisa Mariana di akun sosial media pribadinya, Lisa sempat membuat pengakuan apa adanya terkait status hubungannya dengan Ridwan Kamil ketika itu dalam suatu video berjudul Ani Anino Simpanan Yes. Lisa, yang ditemui awak media kemarin, juga menjelaskan maksudnya. Lisa membenarkan bahwa dirinya merupakan wanita simpanan Ridwan Kamil, bukan sebagai ani-ani. Menurutnya, sebutan ani-ani adalah untuk perempuan panggilan yang open BO, sedangkan simpanan berarti perempuan satu-satunya yang disimpan, di mana hidupnya dibiayai oleh sang pangeran. Jadi, Lisa menolak jika dirinya disebut ani-ani Ridwan Kamil. Ani-ani no, simpenan ya. Kalau Itu kan lagi di dikasih podcast kali- ya, jadi Iya. kayak refleks aja kayak, ya udah. Ani-ani sorry, saya ini yang kalau ani-ani kan sorry yang di BO, gitu kan. Kalau simpenan itu kan dia dikasih per bulannya jajannya dan dibiayai gitu kan. Itu sih perbedaannya. Menurut cerita Lisa Mariana, dugaan adanya hubungan terlarang dengan Ridwan Kamil terjadi beberapa tahun lalu. Menurutnya, ia menjalin hubungan dengan Ridwan Kamil kurang lebih selama 1 tahun. Menurut Lisa, di pertengahan hubungan terlarang mereka, istri Ridwan Kamil, yaitu Atalia, mengetahuinya lewat telepon milik Ridwan Kamil. Hal itu diketahui Lisa Mariana berdasarkan cerita dari Ridwan Kamil kepada dirinya. Oh ya, waktu sama Pak RK itu emang sama dia aja kan. Dia tipe kalian protek. Oke, saya mau maaf ya, dulu masa lalu saya ini brutal gitu loh. Saya mau sama cowok mana juga nggak akan bisa gitu, karena saya kemanapun itu selalu diikuti gitu loh. Tapi saya nggak tahu sama orang-orangnya dia. Kata bapak sih, ya kata beliau sih sudah tahu, karena saya pernah chatting beliau, katanya handphonenya letak di meja dan ibu tahu, ibu sudah mau tahu, aku nggak tahu. Itu kan masalah mereka berdua. Lisa kembali bercerita bahwa dirinya sempat dinafkahi oleh Ridwan Kamil hingga putrinya berusia menuju 3 tahun. Namun, sejak Lebaran tahun ini, Ridwan Kamil tidak lagi menafkahinya. Terkait munculnya sosok Revelino, menurut Lisa Mariana, itu adalah modus lama untuk mengecoh dirinya. Lisa mengakui, Ridwan Kamil juga sempat menuding dirinya bahwa anak yang dilahirkannya merupakan hasil hubungannya dengan mantan kekasihnya. Namun, ketika itu, Lisa membantahnya. Lalu, sekarang Lisa juga merasa dituduhkan hal yang sama dengan kemunculan sosok Revelino. Tetapi, Lisa mengaku punya bukti rekaman bahwa Revelino merupakan saksi palsu. Masih sampai selin umur 3 tahun pun masih, tapi melalui ajudannya. Dan sekarang ajudannya ini menghilang, nggak tahu. Kalau komunikasi udah nggak ada ya, hanya komunikasi sama ajudannya. Inisial Y, R, udah itu aja. Saya bingungnya itu kenapa harus bermunculan tokoh-tokoh baru untuk mengecoh, agar saya nggak, mungkin biar nggak fokus gitu.
ke kasus ini. Tapi saya tahan-tahan gitu loh. Saya lihat wajah Selin gitu kan, oh mami akan terus berjuang sampai kapanpun. Seperti si RV atau siapa ya, udah nggak mau sebut lagi. Dan beliau tuh pernah menuduh saya hamil katanya sama mantan saya yang Chinese. Jauh banget kan, bukan si Selin kan nggak ada Chinese-nya ya, sorry. Dan saya tuh ngomong sama dia, Pak, saya ini udah putus nih setahun sebelum ketemu Bapak, gimana caranya saya bisa hamil dengan beliau? Oh, dia bawa orang-orang semuanya, termasuk sekarang dia melakukan hal yang sama, yaitu mengeluarkan siapa si RV ini. Coba dia suruh ngomongnya bener gak? Coba, blunder gak? Coba, pasti blunder, karena dia nggak punya bukti yang kuat. Dan sekarang saksinya RV itu minta perlindungan ke saya, dan setiap hari meminta uang, dan itu ada rekaman, ada record. Jangan halu. Lisa Mariana juga menanggapi terkait kabar bahwa dirinya digugat rekonvensi atau digugat balik oleh Ridwan Kamil sebesar 105 miliar rupiah. Gugatan balik itu muncul karena Ridwan Kamil merasa dirugikan oleh tuduhan berupa fitnah dari Lisa Mariana yang menurutnya tanpa bukti. Seperti inilah jawaban menohok Lisa Mariana. 105 miliar. Udah. Tadi pagi baru bangun tidur, wow heboh. Udah heboh. Begini ya, ini kan lagi memperjuangkan hak anak, bener gak? Beliau aja nggak ada di gugatan saya, gitu loh. Maksudnya tidak hadir, gitu loh. Bagaimana bisa menggugat saya sebesar itu? Hadir aja di gugatan saya dulu, maksudnya gitu loh. Diselesaikan itu dulu baru menggugat lagi gitu loh. Menggugat balik nggak apa-apa, tapi diselesaikan dulu yang gugatan saya. Merusak reputasi, saya hamil sendiri. Ya, saya dirugikan secara imaterial ya, psikis saya kena ya, oke. Dan anak saya jadi korbannya, dibilang merusak reputasi beliau. Itu gimana ya, yang 100 mm itu ya, gitu lah. Dia tuh seorang ex gubernur menggugat seorang ibu ya yang sudah dirugikan ya. Memang tidak munafik, kita melakukan sama-sama mau ya, begitu. Tapi kenapa saya yang digugat? Kenapa pihak perempuan yang selalu disalahkan? Mengejutkan, Lisa Mariana membenarkan dirinya wanita simpanan Ridwan Kamil, bukan Ani-Ani. Lantas, seperti apa pula pihak Ridwan Kamil menjelaskan terkait gugatan rekonvensi atau gugatan baliknya atas Lisa Mariana senilai 105 miliar rupiah? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kuasa hukum Ridwan Kamil, yaitu Muslim Jaya Butar-Butar menjelaskan adanya gugatan rekonvensi atau gugatan balik atas Lisa Mariana. Ada 3 alasan Ridwan Kamil melayangkan gugatan rekonvensi terhadap Lisa Mariana. Pertama, Lisa secara sengaja diduga menuduh Ridwan Kamil melakukan persetubuhan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan. Kedua, Lisa mengaku dirinya dihamili Ridwan Kamil dan menuduh Ridwan Kamil menyarankan Lisa agar melakukan aborsi. Ketiga, Lisa menuduh bahwa anak yang ia lahirkan merupakan anak kandung Ridwan Kamil tanpa ada bukti hasil tes DNA terlebih dahulu. Pihak Ridwan Kamil menilai bahwa semua tuduhan Lisa Mariana tersebut adalah fitnah belaka. Pak RK melalui tim kuasa hukum itu mengajukan gugatan rekonvensi. Di dalam pasal 132 HYR itu memang dibenarkan ada namanya gugatan rekonvensi. Nah, gugatan rekonvensi itu gugatan melawan. Artinya kita masukkan kemarin atas gugatan dia, kita ajukan rekonvensi. Tentunya banyak alasan kenapa tim kuasa hukum mengajukan gugatan rekonvensi. Pertama,
dia ini kan secara sengaja menuduh. Dia secara menuduh telah melakukan persetubuhan layaknya sebagai suami istri nih. Itu dia sampaikan tanpa ikatan perkawinan. Padahal ini tidak pernah dilakukan oleh RK sendiri. Kemudian LM, tergugat rekonvensi, juga mengatakan bahwa dia telah dihamilin. Nah, kemudian menyarankan untuk aborsi dan lain-lain. Faktanya tidak ada seperti itu. Itu alasan kedua. Yang alasan ketiga, dia mengatakan juga bahwa ada anak yang dia lahirkan, ZA, itu adalah anaknya. Tanpa ada bukti tes DNA terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya ada tes DNA terlebih dahulu, itu dua hal yang berbeda. Ternyata ini kan menyampaikannya ke media secara gamblang, kemudian menyebarkan informasi tersebut di media sosial. Kan dia yang memulai. Kan di dalam hukum acara perdata HYR 132 itu dimungkinkan untuk gugat balik. Namanya rekonvensi. Jadi di rekonvensi kami kemarin menyampaikan jawaban sekaligus dengan gugatan rekonvensi. Kenapa kami ajukan gugatan rekonvensi? Kan belum ada buktinya secara hukum gitu loh. Tidak ada bukti. Dia menyatakan bahwa ada hubungan suami istri layaknya sebagai suami istri. Kan tidak ada. Pak RK sama sekali tidak pernah melakukannya gitu loh. Tapi sudah mempublikasi ke media. Kami itu mengajukan gugatan rekonvensi. Nah, ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan. Satu, bahwa hapus semua konten media sosial yang dia sampaikan baik di media sosial maupun di media nasional. Kemudian dia minta maaf 7 hari berturut-turut. Itu yang kami sampaikan. Kan begitu. Kemudian ya membayar ganti rugi. Nah, itu kan tuntutan kami atas gugatan mereka. Nah, silakan nanti majelis hakim yang akan memeriksanya. Apakah tuntutan balik kami ini memenuhi unsur atau tidak? Di sisi lain, kuasa hukum Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa akibat fitnah dari Lisa Mariana, kliennya menderita kerugian. Kerugian itu bersifat material dan immaterial. Dijelaskan pula bahwa sebenarnya gugatan immaterial tidak bisa dihitung dengan uang. Namun menurutnya, jika dipelajari dari sisi hukum perdata, maka ia pun akhirnya sepakat untuk menggugat balik Lisa Mariana senilai 105 miliar rupiah. Jumlah itu dengan rincian, kerugian material sebanyak 5 miliar rupiah dan kerugian immaterial senilai 100 miliar rupiah. Nah, akibat daripada penyampaian yang tidak benar secara hukum, tidak ada tes DNA, ini kan ada kerugian. Kerugian terhadap Pak Ridwan Kamil sendiri. Nah, kerugian itu kerugian material, kerugiannya immaterial. Nah, kerugiannya material itu dan material itu juga ini kan ada dugaan sengaja menghancurkan reputasi. Menghancurkan reputasi, mendegradasi nilai ketokohan dari Pak RK, kemudian merusak ketokohannya, kemudian tercemar nama baiknya di masyarakat. Kemudian dampak dari adanya publikasi yang tidak benar tersebut itu ada tekanan sosial, ada gangguan psikologis yang telah banyak khususnya netizen itu kan banyak juga yang mencibir dan segala macam. Nah, ini juga dampaknya mengganggu kehidupan rumah tangga beliau, mengganggu kehidupan sosial masyarakat, yang tentunya semua ini kan harus memang dinyatakan sebuah tuntutan. Makanya kami menganggap bahwa adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh LM terhadap kasus ini. Kenapa? Karena dampak dari publikasi yang tidak benar yang saya sebutkan tadi itu berdampak. Sehingga kami mengajukan gugatan tuntutan material 5 miliar dan imaterial 100 miliar. Mengejutkan,
penjelasan pihak Ridwan Kamil terkait gugatan baliknya kepada Lisa Mariana. Lantas, seperti apa pula aksi Lisa Mariana yang baru-baru mendatangi Komnas Perempuan dan Anak? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Prahara dugaan hubungan terlarang Lisa Mariana versus Ridwan Kamil masih terus bergulir. 3 hari lalu, Lisa Mariana mendatangi Komnas Perempuan dan Anak. Tujuannya untuk minta perlindungan atas dirinya dan juga hak-hak anaknya yang tengah ia perjuangkan. Menurut kuasa hukum Lisa, langkahnya itu sudah sesuai dengan undang-undang. Seperti inilah tujuan Lisa hingga memutuskan untuk mendatangi Komnas Perempuan dan Anak. Terkait aduan ataupun permohonan perlindungan hukum yang sedang berlangsung, yaitu satu di Pengadilan Negeri Bandung, yang kedua itu ada yang dilaporkan oleh Bapak Ridwan Kamil di Barreskrim. Kami memohon kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Komnas Perempuan dan Anak, dapat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan yang dihadapi klien kami sebagaimana berikut. 1. Melakukan pemantauan terhadap proses hukum yang berjalan agar tidak terjadi ketidakadilan atau kekerasan terhadap klien kami. Kedua, memberikan pendampingan atau dukungan psikologis terhadap klien kami yaitu Lisa Mariana Presley dan anak yang bernama Selin Azura apabila dimungkinkan. Ketiga, menerbitkan rekomendasi atau pandangan hukum terkait posisi perempuan dalam perkara ini. Kuasa hukum Lisa juga menjelaskan jawaban dari Komnas Perempuan dan Anak atas permintaan mereka. Menurutnya, Komnas Perempuan dan Anak akan memonitoring semua perkara Lisa Mariana yang sedang diproses di ranah hukum, baik perkara terkait Lisa di Barreskrim Mabes Polri maupun perkara Lisa di Bandung. Bahwa tadi dengan bicara langsung dengan seluruh komisioner dari Komnas Perlindungan menyatakan akan memonitoring setiap perkara-perkara hukum yang sedang berjalan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.